Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, objek kajian, dan pentingnya perbandingan pendidikan. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang sejarah, tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Lalu ada juga tujuan dan sistem pendidikan dalam perspektif internasional. Dan saya juga akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Belanda, dan Australia berdasarkan aspek-aspek sistem, problematika, dan kebijakan pendidikannya. Adapun ruang lingkup dari perbandingan pendidikan itu ialah sistem pendidikan, latar belakang yang mempengaruhinya, teori atau pengetahuan pendidikan, sejarah dan kebudayaannya. Lalu objek kajian meliputi objek formal dan objek material. Yang pertama itu objek formal yang berisikan sistem, teori, dan praktek pendidikan yang ada sekarang yang berlangsung pada berbagai masyarakat atau bangsa dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Lalu ada objek material yang berisikan perbuatan mendidik itu sendiri, anak didik, dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan sekitar. Adapun pentingnya dari perbandingan pendidikan tersebut ialah pengenalan sistem pendidikan, identifikasi sistem pendidikan, pembelajaran dari kebijakan pendidikan, dan pertukaran pengalaman terbaik. Jadi, perbandingan pendidikan dapat pula memecahkan masalah-masalah yang ada dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya, sejarah perbandingan pendidikan. Perbandingan pendidikan berawal dari munculnya pendidikan internasional ke permukaan sebagai salah satu usaha dalam forum internasional untuk menciptakan situasi harmonis dan perdamaian internasional dengan menggunakan pendidikan. Tujuan utama lahirnya pendidikan internasional dalam perdamaian dunia melalui saling mengerti watak dan budaya masing-masing bangsa dan negara, maka usaha yang dilakukan selanjutnya adalah mempelajari dan memahami kebudayaan bangsa di dunia melalui lembaga-lembaga kependidikannya. Studi perbandingan pendidikan lahir dari kebutuhan pendidikan internasional yang bermaksud menggalang persahabatan dan perdamaian dunia melalui sarana pendidikan. Tokoh-tokoh penting perbandingan pendidikan. Yang pertama ada Isaac Leon Kandel, Marco Polo dan Alexis de Tocqueville, Antoine Julie de Paris, John Griscom dari Amerika Serikat, Victor Cousin dari Perancis, Horace Mann dari Amerika Serikat, Matthew Arnold dari Inggris, Michael Sadler juga dari Inggris, William W. Brickman. Perkembangan ilmu perbandingan pendidikan pada dasarnya sudah ada sejak orang memperhatikan sistem kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam masyarakat, sejak dulu sistem pendidikan sudah berkembang dan telah menjadi perhatian manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang segala aspek. Ada beberapa struktur ilmu perbandingan pendidikan, tumbuh dan berkembang yang terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode observasi tentang sistem kehidupan di negara lain secara umum. Yang kedua, periode observasi tentang sistem pendidikan di negara-negara lain. Yang ketiga, periode studi tentang hubungan sistem pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, periode penjelajahan studi tentang pengaruh kebudayaan yang mendasari atau melatar belakangi pendidikan. Lalu tujuan dan sistem pendidikan perspektif internasional. Tujuan pendidikan yang disepakati secara internasional di bawah UNESCO dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan orang dewasa. Yang pertama itu, memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang komprehensif. Lalu yang kedua, memastikan semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk etnis minoritas memiliki akses ke pendidikan dasar lengkap, gratis, dan wajib dengan kualitas yang baik. Lalu yang ketiga, memastikan kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi. Yang keempat, menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas baik. Lalu yang terakhir, meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan memastikan keunggulannya. Selanjutnya, perbandingan pendidikan negara di Mesir. Sistem pendidikan Mesir mempunyai dua struktur paralel, yaitu struktur sekuler dan struktur keagamaan Al-Azhar. Struktur sekuler diatur oleh Kementerian Pendidikan dan struktur Al-Azhar dilaksanakan oleh Kementerian Agama di negara-negara lain.
Adapun kebijakan dari Mesir itu, yang pertama, kurikulum harus disusun oleh sekelompok tim yang terdiri dari orang-orang yang berpengalaman. Yang kedua, pusat penelitian pendidikan nasional bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi mengenai implementasi kurikulum di lapangan. Lalu yang ketiga, pada level pendidikan tinggi, lebih banyak kebebasan dalam menyusun kurikulum dan dalam pemakaian buku teks. Lalu, problematika yang ada di Mesir, pesatnya pertumbuhan pendidikan di Mesir yang menyebabkan meningkatnya tuntutan atas pendidikan dan dengan demikian meningkatkan pula jumlah siswa. Problematika yang kedua, sistem birokrasi dan administrasi yang semrawut, infrastruktur yang tidak memadai yang membuat semua mahasiswa tidak dapat masuk ke dalam kelas karena jumlah mahasiswa yang banyak, tetapi ruang kelas tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu perbandingan pendidikan negara Australia. Sistem pendidikan di Australia dapat digolongkan tingkatnya di antaranya yaitu yang pertama sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah, yang ketiga pendidikan kejuruan dan pelatihan, yang keempat pendidikan tinggi. Adapun problematika pendidikan di Australia adalah permasalahan utama yang terjadi adanya gap antara sekolah publik dan privat. Terdapat banyak perbedaan di antara keduanya, antara lain fasilitas, pendanaan, bangunan, guru, dan lain-lain. Lalu kebijakan pendidikan di Australia yaitu pendidikan adalah tanggung jawab negara. Menteri Pendidikan dengan Departemen Pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah dan juga pendidikan persekolah pada daerah itu. Departemen Pendidikan merekrut dan mengangkat guru-guru dan hampir semua staf atau karyawan menyediakan gedung-gedung, peralatan serta kelengkapan lainnya dan menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah pemerintah. Selanjutnya, perbandingan pendidikan negara Amerika Serikat. Adapun sistem pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan pada tingkat dasar dan menengah, seperti taman kanak-kanak, ditambah pendidikan dasar atau grade 1-8, ditambah 4 tahun SLTA, taman kanak-kanak, ditambah sekolah dasar, grade 1-6, ditambah 3 tahun SLTP, ditambah 3 tahun SLTA. Taman kanak-kanak ditambah sekolah dasar grade 1-4 atau 5 ditambah 4 tahun SLTP ditambah 4 tahun SLT. Adapun problematika dari pendidikan Amerika Serikat yaitu banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua, tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single parents dalam rumah tangga. Lalu kebijakan dari pendidikan Amerika Serikat, pemerintah pusat mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada negara bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan dari pendidikan Amerika Serikat. Lalu yang terakhir, perbandingan pendidikan negara Belanda. Hal yang paling menonjol dari sistem pendidikan di Belanda adalah program penjurusan yang sudah dimulai sejak dari tingkat pendidikan dasar. Program penjurusan ini mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis siswa yang bersangkutan. Lalu problematika dari pendidikan negara Belanda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi siapapun yang ingin menggunakan kesempatan belajar di negara Belanda. Salah satu problematika pendidikan di Belanda adalah gejala postmodernisasi sangat terasa di negara Belanda. Lalu ada beberapa kebijakan-kebijakan dari Belanda yang memiliki sistem pendidikan yang memperkaya pemuda mereka, yaitu sekolah di Belanda memberikan pekerjaan rumah dengan hemat, pendidikan di Belanda cukup terjangkau, ada berbagai jenis kelas yang dapat diambil oleh siswa Belanda untuk sekolah menengah sebelum kuliah. Pendidikan di Belanda melibatkan pembelajaran bahasa kedua, minggu sekolah Belanda berbeda dengan minggu sekolah Amerika. Sekian paparan materi perbandingan pendidikan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.